Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Zakia dari kelas 3 PBAA dengan NIM 23810-262. Saya akan memaparkan hasil dari minmap saya mengenai reorientasi pembelajaran mufradat. Sebelumnya, reorientasi sendiri yaitu pengenalan terhadap mufradat gitu ya. Jadi pentingnya belajar mufradat dalam mempelajari bahasa Arab, karena dengan mufradat sendiri kita bisa berkomunikasi berbahasa Arab. Nah, makanya pengajar itu menekankan siswanya agar banyak untuk mempelajari mufradat. Tetapi apakah dengan banyak menghafal mufradat itu bisa efektif dalam berkomunikasi berbahasa Arab? Nah, pada materi kali ini akan dibahas. Jadi reorientasi pembelajaran mufradat terbagi menjadi lima. Yang pertama ada pengertian, ada jenis, ada hakikat, ada tujuan, ada teknik, ada langkah-langkah, dan tes penguasaannya. Jadi pengertiannya juga secara umum yaitu mufradat itu perbendaharaan kata atau vocabulary dalam bahasa Inggris, atau perbendaharaan kata yang ada di benak seseorang. Itu secara umum pengertian mufradat. Sedangkan menurut Al-Khuli sendiri merupakan satuan bahasa terkecil yang berdiri sendiri baik berupa kata dasar maupun berupa kata imbuhan. Contohnya seperti ista'lama. Kan itu kata dasarnya alama, tapi kata imbuhannya ista. Jadi dapat disimpulkan dari pengertian secara umum dan pengertian Al-Khuli bahwa mufradat merupakan kumpulan kata yang membentuk bahasa yang diketahui seseorang dan dapat digunakan dalam berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan. Nah, selanjutnya yaitu jenis mufradat. Jadi jenis mufradat sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama ada jenis nasyita, jenis kalimat kamilah, yang ketiga ada kalimat muhtawa, sama kalimat wazfiyah. Jadi kalimat nasyita sendiri yaitu kata aktif, dan kalimat kamilah sendiri yaitu kata pasif. Kalau aktif berarti kan aktif ya, kalau pasif berarti kayak gak terlalu aktif. Jadi yang dimaksud dengan kalimat nasyita adalah kata yang diajarkan untuk digunakan oleh siswa dalam bahasa lisan dan tulisan. Sedangkan kata kamilah adalah kata yang diharapkan dapat dipahami siswa ketika dapat membacanya atau mendengarnya, tetapi tidak untuk digunakan dalam bahasa percakapan atau tulisan sehari-hari. Jadi kalimat nasyita ini cukup dipahami saja, tidak harus digunakan. Tetapi kalau kalimat kamilah ini harus bisa digunakan dalam kegiatan sehari-harinya gitu. Selanjutnya yaitu kalimat muhtawa dan kalimat wazfiyah. Jadi kalimat muhtawa itu kalimat wazfiyah itu mempunyai banyak sebutan, kayak kalimat khawiyah, kalimat tarkibiyah, kalimat wazfiyah, dan kalimat nahwiyah. Nah, jadi dapat disimpulkan perbedaan antara kata konten dengan kata fungsional sangat diperlukan dalam pembelajaran mufradat. Cara mengajarkan kata konten seperti akala tentunya akan sangat berbeda dengan pengajaran kata fungsional ila. Oke, selanjutnya yaitu C, hakikat pembelajaran mufradat. Ada yang berpendapat bahwa seorang siswa dikatakan telah belajar mufradat jika ia mampu menerjemahkan kosakata
ke dalam bahasanya sendiri. Jadi dia bisa menerjemahkan bahasa tetapi dengan bahasanya sendiri gitu, bahasa logatnya sendiri. Selanjutnya pembelajaran mufradat tidak identik dengan pembelajaran bahasa itu sendiri karena mufradat belum bisa memberikan pengertian jelas jika tidak dirangkai dengan kalimat yang benar. Posisi mufradat dalam sistem bahasa Arab tidak hanya terkait dengan makna perkata, tetapi juga berkaitan dengan ragam dan variasi bentuk mufradat itu sendiri, yang secara gramatika mempunyai kegunaan masing-masing. Oke, selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran mufradat. Jadi, menurut Fatih Ali Yunus, mengemukakan bahwa orientasi baru dalam pembelajaran bahasa asing termasuk bahasa Arab adalah memperhatikan aspek budaya dalam pembelajaran bahasa Arab, memandang bahasa sebagai alat komunikasi, mengoptimalkan penggunaan multimedia, memandang aspek-aspek bahasa secara integral, memperhatikan aspek bahasa lisan, terus dan memvariasikan program. Nah, jadi terus itu kan menurut Fatih Ali Yunus. Sedangkan tujuan yang secara umumnya pembelajaran mufradat itu yang pertama mengenalkan kosakata baru melalui tes tulis qiraah gitu ya. Yang kedua itu melatih siswa untuk melafalkan mufradat dengan baik dan benar. Yang ketiga memberikan makna mufradat dengan cara yang tepat, baik makna leksikal maupun makna gramatika. Yang keempat, melatih siswa untuk menggunakan kosakata dalam kalimat sempurna dan kontekstual. Selanjutnya yaitu teknik dalam pembelajaran mufradat. Yang pertama ini ada beberapa cara gitu ya, teknik pembelajaran mufradat. Yang pertama itu menurut Al-Khuli. Menurut Al-Khuli itu terbagi menjadi 8. Yang pertama itu menyertakan benda atau barang yang dimaksud. Jadi strategi pembelajaran mufradat ini tuh digunakan untuk menjelaskan makna kosakata yang sekiranya bendanya ada dalam kelas atau benda-benda lain yang dibawa ke kelas. Jadi contohnya misalnya di kelas kita tunjukkan nih ke siswa, misalnya saya bawa kursi, ma makna kursiyun. Nah pastikan si siswa-siswa ini tuh akan mengikuti apa yang saya bicarakan, yang saya katakan. Nah dari situ siswa juga akan mengikuti kursiyun. Kalau ini tuh kursi gitu. Oke, selanjutnya yaitu gambar. Benda yang tidak bisa atau tidak mungkin dibawa ke kelas untuk menjelaskan maknanya bisa melalui gambar, baik berupa gambar bergerak maupun gambar permanen. Contohnya, jika kita ingin menjelaskan makna filun, kita tidak mungkin kan, nih misalnya kita pengen mencontohkan gajah, kan kita nggak mungkin ya ngebawa si gajahnya ke kelas. Jadi kita tunjukkan nih gambarnya dari di laptop gitu, biar siswa juga menarik kalau ini tuh filun, gajah. Nah dari situ juga kan kita bisa mengenalkan hewan-hewan mufradat baru buat si siswa gitu. Yang selanjutnya yaitu gerakan. Ada beberapa kata, biasanya kata kerja, yang menjelaskan lebih baik dengan gerakan, seperti ibtisama, dhahikun. Yang keempat yaitu konteks. Ada juga kata-kata yang menjelaskan yang memerlukan konteks atau dibuat dalam kalimat sempurna, seperti halimun, saburun. Yang kelima yaitu sinonim. Bisa juga menjelaskan makna kata dan menyebutkan sinonimnya. Yang keenam antonim. Bisa juga menjelaskan makna
kita dengan menyebutkan kebalikannya. Misalnya nadhifun. Nadhifun kan bersih. Kebalikan dari nadhifun wasikhun. Wasikhun kan kotor gitu. Yang ketujuh yaitu definisi. Bisa juga menerangkan makna kosakata dengan menyebutkan definisinya. Misalnya hautun adalah binatang laut yang paling besar gitu. Atau at-tairu adalah hewan yang punya 2 sayap yang membantunya untuk terbang. Selanjutnya yaitu melalui terjemah. Langkah terakhir untuk menjelaskan makna kosakata adalah dengan terjemah ke bahasa siswanya. Selanjutnya yaitu teknik pembelajaran mufrodat menurut Tu'aimah. Menurut Tu'aimah sendiri itu ada 11 langkah dan ini tuh tidak jauh berbeda seperti al-khuli. Nah, ada isyaratu au ibrazu asya'a, menunjukkan atau memperlihatkan benda. Sama di al-khuli juga tadi ada. Terus tamtsilul makna, ada dramatisi. Jadi yang kedua itu kan tamtsilul makna, dramatisi. Si guru ini memperagakan makna atau maksud dari mufradat yang diajarkan, sama kayak tadi ya. Yang ketiga tamtsilud dawur, bermain peran. Hampir sama dengan langkah nomor 2. Guru menjelaskan beberapa makna kata, biasanya berupa kata kerja atau kata sifat. Yang ketiga dzikrul mutabodat, menyebutkan antonim. Ya, itu menjelaskan makna kosakata dengan cara menyebutkan lawan kata dari kata yang dimaksud. Yang kelima dzikrul mutaradifat, menyebutkan sinonimnya. Ketiga tuda'il ma'ani, memberikan asosiasi makna. Jadi menjelaskan makna kosakata dengan cara memberikan asosiasi dari kata yang disebut. Misalnya menjelaskan makna kata zaujun dan seterusnya. Yang ketujuh dzikru asul kalimat wa mushtaqataha, menyebutkan akar kata dan derivasinya. Yang kedelapan menjelaskan maksud atau pengertian kata melalui definisi, ciri-ciri dan sebagainya. Misalnya ketika guru ingin menjelaskan kata kanisatu, guru dapat menjelaskan dengan ungkapan makna ya'budu wa yasilu fihin nasari. 9. Meminta siswa untuk membaca kalimat secara seksama dan berulang-ulang ketika di dalam kalimat tersebut terdapat kosakata yang belum dipahaminya. Jadi ketika emang siswa ada yang belum dipahami, si guru ini bisa mengulang-ulangnya terus sampai si siswa ini benar-benar paham. Misalnya ini seperti contoh yang nomor 1 ya, kayak teknik pembelajaran menunjukkan benda yang dimaksud gitu, tapi diulang-ulang terus karena si siswa ini sampai paham. Yang ke-10 itu membuka dan mencari kata di dalam kamus. Yang ke-11 menerjemahkan langsung ke bahasa siswanya. Oke, selanjutnya yaitu setelah teknik ada langkah-langkah pembelajaran mufradat. Langkah-langkah pembelajaran mufradat sendiri ada banyak. Yang pertama kan dengan memperhatikan teknik-teknik penyajian makna kosakata di atas, jika kita ingin mengajarkan kosakata baru yang mendahului pembelajaran teks qiraat, teks dialog atau bahan istimewa tertentu, maka ada beberapa langkah yang harus dilakukan guru. Terutama untuk pengajar pemula, langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut. Guru mengucapkan kata dan siswa mendengarkannya. Yang kedua, guru menuliskan kata di papan tulis dengan harokat lengkap. Yang ketiga, guru menjelaskan makna kata dengan cara yang paling sesuai dengan jenis kata tersebut. Yang keempat, guru menggunakan kata tersebut dalam beberapa kalimat sempurna
agar siswa memahami makna dan fungsi gramatikalnya. Yang kelima, siswa menirukan pengucapan beberapa kalimat tersebut secara bersama-sama. Yang keenam, guru membimbing siswa cara menulis kata tersebut, lebih-lebih kalau kata itu memiliki tingkat kesulitan penulisannya. Yang ketujuh, guru menulis makna kata dan kalimat yang membantu menjelaskan makna di papan tulis. Yang kedelapan, siswa menulis kosakata baru yang sudah ditulis di papan tulis. Dan yang terakhir, siswa menulis kata, arti kata, dan contoh kalimat di buku masing-masing. Yang terakhir itu ada tes penguasaan. Secara umum, tes penguasaan mufradat dapat diarahkan pada dua hal, yaitu tes penguasaan mufradat bersifat pasif reseptif dan tes penguasaan mufradat bersifat aktif produktif. Tes jenis pertama bertujuan untuk mengukur tingkat pemahaman siswa terhadap arti mufradat tanpa disertai kemampuan untuk menggunakannya. Sedangkan tes yang kedua itu bertujuan untuk mengukur tingkat pemahaman dan penguasaan siswa terhadap mufradat dalam arti mampu menggunakan mufradat yang diteskan dalam kalimat yang tepat untuk mengekspresikan pikirannya. Nah, indikator adanya penguasaan pasif reseptif dulu nih terhadap kosakata ditunjukkan dalam kemampuan yang pertama, menunjukkan benda atau memperagakan sikap tingkah laku dan lain-lain. Contohnya, menunjukkan atau memperagakan rijlun mana rijlun. Yang kedua yaitu memilih kata sesuai dengan makna yang diberikan dari sejumlah kata disediakan. Yang ketiga, memilih kata yang memiliki arti yang sama. Yang keempat, memilih kata yang memiliki arti berlawanan. Yang itu jadi tes penguasaan pasif reseptif ada 4 dan tes penguasaan aktif produktif juga ada 4. Yang pertama itu menyebutkan kata sesuai dengan makna yang diminta. Yang kedua, menyebutkan kata lain yang artinya sama, sinonim. Yang ketiga, menyebutkan kata yang lain artinya yang berlawanan, artinya berlawanan. Yang keempat, menjelaskan arti kata dengan kata-kata dan menggunakannya dalam suatu kalimat yang cocok. Substansi materi tes untuk penguasaan pasif reseptif dan aktif produktif itu sebenarnya sama saja. Yang harus dibedakan adalah pengembangan butir-butir tesnya. Pengembangan butir-butir tes untuk penguasaan yang bersifat pasif reseptif, jenis tesnya objektif dengan berbagai variasi bentuknya lebih sesuai. Sedangkan pengembangan butir-butir tes untuk penguasaan yang bersifat aktif produktif sebaiknya dibatasi pada bentuk tes subjektif, baik disampaikan secara lisan maupun tulisan. Jadi kalau yang pasif reseptif mah lebih tesnya untuk apa yang dia pahami saja, sedangkan yang aktif produktif itu lebih ke apakah dia sudah bisa menggunakan kosakata itu dalam berkomunikasi berbahasa Arab. Sekian dari saya penjelasan mengenai reorientasi pembelajaran mufradat. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wal-'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.